Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam program Biro LG, Bimbingan Rohani Lingga. Ya, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya rindu untuk membimbing saudara secara rohani, bagaimana saudara bisa lepas dari hukuman. Nah, karena ini menjadi titik tolak manusia tidak berbahagia. Ada orang merasa tertuduh, merasa bersalah, merasa takut karena satu hal, yaitu mereka seperti seorang terhukum, terpidana, terdakwa. Karena itu kita perlu mengerti lebih dalam bagaimana supaya lepas dari hukuman itu. Ya, hukuman itu biasanya datang dari atasan. Kalau kita manusia dari Allah, gitu ya. Allah menghukum. Mengapa Allah menghukum? Tentu ada faktor-faktornya. Faktor kejahatan, pemberontakan, karena manusia tidak mendengarkan perkataan Allah. Manusia lebih mencintai dirinya daripada mencintai Allah. Menuruti keinginannya daripada keinginan Allah. Mau tidak mau Allah akan murka. Maka satu-satunya yang bisa menghentikan hukuman yaitu Allah sendiri. Kalau Allah yang menghukum, maka dialah yang bisa menghentikannya. Sekali lagi, kalau Allah yang menghukum, maka dialah yang bisa menghentikannya, melepaskan. Kemanakah kita bisa lari dari hukuman Allah? Tidak bisa. Itu sebabnya kita perlu memahami isi hati Allah supaya kita bisa lepas dari hukuman itu. Ya, Alkitab mencatat tentang hukuman Allah. Di dalam kitab Roma pasal yang pertama ada beberapa hal dicatat tentang hukuman Allah. Hukuman Allah ini diberikan kepada orang-orang yang tidak mau percaya. Saya bacakan di dalam ayat 18 pasal 1 Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Sekali lagi, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi manusia yang fasik, yang tidak mengakui Allah, yang menggantikan kemuliaan Allah dengan yang hina, mereka akan dihukum oleh Allah. Murka Allah turun atas mereka. Kelaliman, ini satu kejahatan. Ini adalah hukuman yang akan diberikan Allah. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan akan dihukum oleh Allah. Seperti apa hukumannya kalau kita bisa lihat dalam bagian firman Tuhan ini? Hukuman Allah ditunjukkan di dalam ayat-ayat semua bagian ini. Tapi kita lihat seperti apa hukuman itu yang paling nyata. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, ini adalah bentuk hukuman Allah. Bentuk murka Allah. Jadi kalau hari ini ada orang suka kecemaran, suka porno, suka mereka tentang hubungan seks di luar nikah, mereka menuruti dorongan seks mereka, libido, itu adalah faktor daripada hukuman Allah. Ya, jadi sebagai manusia kodrati memang ada tubuh. Di dalam tubuh itu ada hormon-hormon, ada libido, dan itu menjadi di luar batas. Selalu orang seperti maniak seks. Saudara-saudara, mengapa ada perselingkuhan? Mengapa ada percabulan? Karena mereka sudah dihukum oleh Allah.
Jadi kalau hari ini orang melakukan itu adalah suatu tanda itu hukuman Allah sedang berlangsung. Ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesalahan mereka. Ya, ini bentuk hukuman Allah. Mereka sudah berkeluarga, sudah menikah, tapi terjadi kemesuman. Bukan sewajarnya hubungan suami istri, tapi justru laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. LGBT yang beberapa waktu lalu sangat heboh adalah bagian daripada hukuman Allah. Ini hawa nafsu mereka yang mendorong mereka sehingga mereka merasa kurang puas dengan pasangannya, maka mereka cari yang di luar pasangannya. Bahkan ada beberapa berita kita tahu mereka berhubungan dengan binatang. Inilah akibat daripada hukuman Allah itu. Ya, jadi murka Allah atas mereka tadi itu ditunjukkan di dalam sikap mereka dalam hubungan seks. Disitulah kita bisa melihat betapa mengerikan jikalau Allah sudah murka. Ada satu lagi dikatakan di dalam ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, dan seterusnya. Saudara, ini hukuman Allah. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jadi kalau ada orang iri, ada dendam, ada ingin bunuh diri, itu adalah hukuman Allah. Allah menyerahkan mereka. Allah membiarkan mereka di situ. Allah tidak campur tangan untuk urusan itu. Sebenarnya hukuman yang paling berat bagi anak-anak adalah ketika kita tidak lagi peduli dengan anak kita. Kita menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Ada banyak bentuk hukuman yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Tapi ketika kita nggak mau lagi berbicara, kita nggak peduli lagi, kita menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Itu hukuman yang berat sekali. Kalau kita masih menghukum dengan cara melihat, itu hukuman yang ringan. Kita menghukum dia dengan satu ucapan. Misalnya kita katakan jangan. Itu adalah hukuman. Ya. Atau kita menghukum mereka juga dengan menggunakan alat, gitu ya. Mungkin dengan rotan atau lidi, itu juga bentuk hukuman. Tapi kalau itu kita lakukan, itu belum hukuman yang berat. Tapi kalau kita nggak lagi melihat dia, nggak lagi peduli, nggak lagi menolong dia, sebaliknya kita menyerahkannya kepada keinginannya sendiri, itu adalah hukuman yang berat. Demikianlah Allah ketika Allah menurunkan hukuman ini. Allah tidak mau peduli dengan mereka. Makanya hari ini kalau ada orang berkata Tuhan tidak peduli, dimanakah Allah? Tuhan tidak mau perhatikan, dimanakah Tuhan? Sesudah itu adalah satu hukuman dari Allah. Apakah saudara mau lepas dari hukuman ini? Seseorang melakukan dosa seksual, melakukan kecemaran, pikirannya yang terkutuk, ya pikirannya, perasaannya, keinginannya, semuanya sudah seperti terhukum. Ini hukuman Tuhan.
Jadi kalau Tuhan menghukum, maka apa yang akan terjadi? Ya, hukuman Tuhan kalau ditunjukkan yang terjadi ya pasti akan binasa, pasti akan mati. Dan ini sering kita sebut namanya hukuman kekal. Hukuman Tuhan juga ada hukuman di dunia ini. Namun umumnya hukuman Tuhan di dunia ini adalah sebuah peringatan besar, supaya jangan sampai kita dihukum dalam kekekalan itu. Jadi bagaimana solusinya supaya kita bisa keluar dari hukuman, supaya lepas dari hukuman ini? Kalau saudara merasa hari ini seperti memiliki keinginan akan kecemaran itu, hawa nafsu yang menyala-nyala itu, birahi yang menyala-nyala itu, atau pikiran yang terkutuk itu, ingatlah, ini bentuk hukuman Allah. Saudara nggak bisa lepas dari sini. Saudara belajar ilmu psikologi juga nggak sanggup membebaskan saudara dari sini. Karena ini adalah hukuman dari Allah. Hanya Allah yang bisa menghentikan hukuman ini. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Pasal yang kedua, kita baca dari ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi Tuhan memang melakukan hukuman kepada orang-orang yang melakukan dosa itu, yang melakukan kejahatan itu, yang tidak mau mengakui Tuhan itu. Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu, Allah menyerahkan kepada mereka kepada pikiran yang terkutuk itu. Hukuman Allah ini ada. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ini menjadi perenungan besar bagi kita. Kalau kita selalu melakukan dosa itu, kita tidak mau mengakui Allah, apalagi kita selalu berbuat yang jahat, ingat, tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah ini. Tapi Allah berikan solusi. Ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman yang adil akan dinyatakan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Satu-satunya cara supaya kita bisa lepas dari hukuman ialah kita harus melihat kekayaan kemurahannya, kesabaran hatinya, kelapangan hatinya. Ini yang tergambar dalam diri Yesus Kristus. Kita harus memandang kepada Yesus Kristus. Ini bentuk kemurahan Allah, bentuk kesabaran Allah, bentuk kelapangan hati Allah. Yesus menggambarkan semua sifat dan karakter Allah itu. Karena Yesus adalah Allah itu. Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesuslah nanti yang bisa melepaskan kita dari hukuman ini. Karena Dia yang menghukum, maka Dia juga yang bisa menarik hukuman itu. Makanya Yesus menuju kayu salib supaya Ia yang terhukum, Ia yang dihukum, supaya kita bebas dari hukuman. Amin. Ya, ini yang saya sebut sebagai lepas dari hukuman. Setelah itu, baru kita bisa mengalami dan memiliki kemampuan untuk bertobat. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau kita belum mengalami kemurahan Allah, belum mengalami kesabaran hati Allah,
Kelapangan hati Allah yang sering disebut sebagai kasih yang dikaruniakan Allah, kasih karunia Allah. Kita belum bisa bertobat. Kita belum bisa bertobat. Maka itu satu-satunya cara supaya kita lepas dari hukuman dan kita bertobat, yaitu kita harus menerima kemurahan hati Allah, kesabaran Allah. Alamilah itu dalam Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus sabar terhadap orang-orang yang menangkap dia, yang menghina dia, yang menghakimi dia. Bahkan di awal kita lihat bagaimana orang menolak kedatangannya. Orang Nazaret menolak, orang Israel menolaknya. Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, itulah sebabnya hari ini saya beritahukan kepada saudara supaya kita mau untuk mengalami kemurahan Allah ini. Kemurahan Allah berarti penuh dengan cinta kasih Allah, belas kasihan Allah, kesabaran hati Allah. Karena kita pada dasarnya tidak percaya kepada Allah. Kita sulit untuk menerima Yesus itu adalah Allah. Tapi Allah itu sabar. Kelapangan hati Allah terlihat dalam kelapangan hati Yesus Kristus waktu dia di dunia ini. Bagaimana mungkin seorang yang menyerahkan dia kasihi. Seorang yang menyangkal dia kasihi. Seorang yang menyalibkan dia kasihi. Saudara dan saya hari ini bisa lepas dari hukuman ini. Kalau saudara sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara alami kemurahannya, alami kesabarannya, kelapangan hati. Yesuslah satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari hukuman itu. Ya, kalau saudara mau lepas dari hukuman itu, datanglah pada Yesus dan bertobatlah. Bertobat itu berarti meninggalkan dosa itu. Ya, jadi saudara bisa lepas dari dosa seksual itu. Saudara bisa lepas dari kecemaran itu. Saudara bisa lepas dari pikiran terkutuk itu, pikiran kotor itu. Pikiran yang tertuduh, pikiran yang bersalah itu. Tuhan sanggup melepaskan. Kita sebagai manusia nggak sanggup. Saya juga nggak sanggup. Tapi ada Tuhan Yesus. Dia mau melepaskan kita dari hukuman itu. Dia mau menolong kita supaya kita bisa bertobat. Apakah saudara mau bertobat? Kalau saudara mau bertobat, saya yakin saudara akan lepas dari hukuman ini. Tapi kalau saudara nggak mau bertobat, hukuman pasti akan berlangsung. Dan nanti hukuman kekekalan itu pasti akan diberikan dengan jujur dan adil. Ya, saya bukan menakut-nakuti saudara, bukan. Saya hanya ingin menuntun, membimbing saudara bagaimana supaya lepas dari hukuman ini. Hukuman Allah ini berat. Hukuman di sekolah saja berat, apalagi hukuman Allah. Mari kita memikirkan sekali lagi. Supaya kita lepas dari hukuman ini. Lepas dari sikap dan perbuatan yang jahat ini. Lepas dari pikiran-pikiran yang kotor itu. Lepas dari kecemaran itu. Ya, kita memang manusia dalam tubuh. Ada seks. Saya kira itu seks adalah suci, murni dari Allah. Tapi karena dosa itu, maka seks itu tidak normal lagi. Kalau ada orang berhubungan dengan binatang, hubungan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, jelas itu adalah hukuman Allah. Dan orang itu pasti akan kena murka Allah pada waktu yang ditentukan Allah. Tapi kalau saudara mau bertobat, mau lepas dari hukuman itu, sudah ada jalan keluarnya. Kemurahan Allah, kesabaran Allah, kelapangan hati Allah dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesuslah yang bisa menarik hukuman itu sehingga kita tidak lagi terhukum. Saudara dan saya tidak lagi dihukum oleh Allah. Itu sebabnya Yesus menuju kayu salib itu. Oke? Saya kira ini saja yang akan kita
renungkan bersama-sama dalam bimbingan rohani ini. Bebaskanlah diri kita dari hukuman itu, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita renungkan sekali lagi bahwa ini adalah kasih karunia Allah kepada kita, supaya kita bisa lepas dari hukuman itu dan kita bisa bertobat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.